sebagai manusia penderma kelas 1, tidak ada tandingannya. Kalian baru tahu ya, dari murid saya baru tahu ya, kalau saya penderma dana harta nomor 1, sulit tandingannya di seluruh dunia ya. Apalagi selain derma dana, apalagi selain derma harta ya. Saya manusia number 1, number 1. Tidak urus keluarga saya tidak makan, derma nomor 1 saya ya. Walau keluarga saya tidak makan, nomor 1 saya adalah derma. Itu sudah biasa bagi saya. Walau saya harus dorong motor karena kehabisan bensin, derma nomor 1. Saya buat derma uangnya dan saya dorong motor. Itu biasa. Karena bagi saya derma makanan saya. Jadi saya adalah penderma, khususnya harta dana nomor 1, tidak ada tandingannya ya, tidak akan ada tandingannya, apalagi derma masalah yang lain. Nah sekarang sampai atas saya perintahkan, buktikan kebenaran ucapan saya, buktikan kebenaran ucapan saya mengaku sebagai manusia penderma nomor 1. Caranya kalian temui Dewa Kresna saja. Temui Dewa Kresna ya. Temui Dewa Kresna dan tanyakan kebenaran atau kebohongan dari ucapan saya yang mengaku sebagai manusia penderma kelas 1 yang sulit tandingannya di seluruh dunia ya. Harus lengkap, jangan hanya dicek derma uangnya saja atau hartanya saja, tapi dicek derma-derma saya yang lain ya. Saya mengaku tidak ada tandingannya derma saya berderma tidak ada tandingannya. Silakan temui Dewa Kresna ya, yang saya perintah, yang saya suruh. Silakan temui Dewa Kresna dan tanyakan secara mendetail pada Dewa Kresna. Nanti Dewa Kresna akan menjawab ya. Ya, Bunda Nopi, Bunda Biang Mangku, Pak Guru, Pak Rudi, Pak Bagus, Bunda Tini yang sudah mantap-mantap, silakan dicek ya. Pada Dewa Kresna tanyakan, suruh Dewa Kresna sejujur-jujurnya mengatakan soal derma saya, jangan terpengaruh dengan ucapan saya ya. Didekati, disorting satu persatu yang melaksanakan sampai disebut namanya. Berdiri jalan didekati, biasakan begitu biar wajahnya kelihatan. Yang melaksanakan Pak Ketut Ardana Pak Guru atau Pak Guru, Pak Rudi, Pak Bagus Ratnanda, Bunda Biang Mangku, Bunda Nopi atau Bunda Rudi, Bunda Tini, terus jangan dimatikan, mundur lagi. Sekarang posisi di belakang sana biar kena semua, sekeliling, sorting semua sekeliling orangnya.
KBAKAS yang diperintahkan sedang berusaha KBAKAS yang diperintahkan sedang berusaha untuk menembus dan membuktikan, menemui Dewa Kresna dan bertanya pada Dewa Kresna menemui Dewa Kresna tentang kebenaran yang disampaikan oleh Guru Besar bahwa dirinya adalah penerima tentang kebenaran oleh Guru Besar yang mengaku sebagai penerima paling terbesar tidak ada tandingannya. dan tidak ada tandingannya. Apakah benar atau bohong? Apakah benar atau bohong? KBAKAS sedang diperintahkan bertanya pada Dewa Kresna. KBAKAS sedang diperintahkan untuk membuktikan. Seperti mereka yang menembus, mereka masih berusaha tanya jawab dengan Dewa Kresna. Yang masuk di sorting lagi. Kalau video dari siapa? Sinyalnya mati lampu. Baik. Kadang-kadang masuk. KBAKAS sedang berusaha bertanya dengan Pada Dewa Kresna atau pada Dewa Kresna sampai mendapat jawaban. sampai mendapatkan jawaban. Yang dimatikan terus sampai mereka turun dan saya tanya jawab. Sambil ngomonglah, yang melaksanakan sedang berusaha menemui dan bertanya kepada Dewa Kresna. Sebelum mendapat jawaban yang benar dan pasti. Yang sedang melaksanakan sedang berusaha untuk mencari jawaban. Mereka tidak diperbolehkan turun sebelum menemukan jawaban yang paling akurat Dari Dewa Kresna. dari Dewa Kresna. Yang merasa sudah menemukan silakan turun. Yang sudah mendapat jawaban silakan turun. Kalau belum terus berusaha. Minta Dewa Kresna jawab sedikit dulu atas pengakuan dari
shooting saya dan Bunda Novi bergantian. Tapi suara Bunda Novi yang harus paling terdengar. Shooting Bunda Novi sambil shooting ke saya lagi ngomong, saya di shooting, Bunda Novi lagi ngomong, dan Novi di shooting. Kalau nanti akan ada ke kamera, kameranya malah beda situ, di sini loh. Nah, udah kenal Bunda Novi. Ya sudah, sekarang Bunda Novi, tadi kan sudah saya perintahkan nembus ke Dewa Kresna, ya. Jangan shooting saya dulu ya, Bunda Novi dulu. Dewa Kresna, apa jawaban dari Dewa Kresna? Izin Bapak menyampaikan ayat, jika jauh dari kebenaran mohon Kameramen diluruskan. jawabnya. Izin menyampaikan ayat Bapak, jika jauh dari kebenaran mohon diluruskan. Tadi awal masuk agak sedikit lama Bapak bertemu dengan Dewa Kresna. Setelah bertemu dengan beliau, ketika saya bertanya, beliau hanya menjawab, mengapa kau masih meragukan gurumu? Semua yang disampaikan oleh gurumu adalah benar adanya. Kemudian saya diperlihatkan sempat beberapa kali suasana malam hari Bapak di rel kereta. Di sana Bapak sedang berderma terhadap penjaga rel kereta. Kemudian di sebuah masjid, bukan hanya kepada manusia, kepada binatang pun Bapak berderma. Bahkan saya diperlihatkan yang tersisa, terakhir yang tersisa Bapak sempat hanya menggunakan pakaian saja, yang lainnya semua habis Bapak dermakan. Bahkan Bapak pernah meminta kepada Sang Maha Sejati, semuanya akan saya dermakan, bahkan diri Bapak sendiri sudah Bapak siap dermakan untuk dunia ini. Amin Bapak. Sekarang giliran Pak Bagus, kameramen. Dekati Pak Bagus, Anda. Kesaksian peserta kedua, hasil menjalankan perintah menembus, apakah ucapan dari guru besar Padepokan mengaku dirinya adalah seorang penderma yang sulit tandingannya benar atau salah, yang ditanyakan jawaban dari Dewa Kresna. Jawab kameramen, ngadep kameramen. Menghadap, ini jawabnya pada kameramen. Amin Bapak, izin menyampaikan ayat. Bila jauh dari kebenaran mohon diluruskan. Amin Bapak. Saat diperintahkan untuk masuk menemui Dewa Kresna, saya diperjalankan berhadapan dengan beliaunya. Saya bertanya kepada beliaunya dengan sangat tegas, apakah guru besar saya, seorang penderma nomor 1, tidak ada tandingannya? Tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya. Lalu beliau seketika saat itu menjawab, Bapak, sebenarnya aku malu. Sebenarnya aku malu untuk menceritakan ini karena aku pun tak mampu seperti beliau. Lalu beliau angkat tangannya, beliau perlihatkan perjalanan-perjalanan Bapak dari kecil. Dari kecil, bagaimana Bapak sampai memiliki sifat ulas asih. Sampai Bapak menuntut ilmu bukan hanya harta, bukan hanya derma, harta saja. Sudah semua Bapak lakukan. Pekerjaan, harta, jabatan, bahkan keluarga pun Bapak korbankan. Tidak ada yang tersisa. Awas kopi kesenggol. Tidak ada yang tersisa. Bahkan Bapak pun menermakan diri untuk umat manusia. Beliaunya menceritakan kepada saya sambil menundukkan kepala Bapak. Lalu saya mohon izin untuk kembali. Amin. Sekarang peserta ketiga yang
Saya perintahkan menembus ke Kresna menanyakan kebenaran pengakuan saya sebagai penderma yang sulit tandingannya. Sekarang giliran Pak Guru berkesaksian hasil meditasinya, tembusannya berjumpa dengan Dewa Kresna. Tanya jawab. Asduka Bapak izin menyampaikan ayat, jika jauh dari kebenaran mohon diluruskan. Setelah Bapak memberikan amanah pada saya untuk menjumpai Dewa Kresna, saya langsung untuk berdoa untuk dapat berjumpa dengan Dewa Kresna dan saya dapat bertemu beliau. Sesuai dengan amanah untuk menanyakan kebenaran daripada penyampaian Bapak itu, bahwa Bapak penderma terbesar di jagat raya ini. Itulah kebenaran yang saya tanyakan, apa benar seperti itu? Langsung Dewa Kresna itu menjawab, dan saya juga dengan tegas untuk memberikan jawaban secara jujur untuk Dewa Kresna. Kemudian Dewa Kresna itu menjawab, tidak usah diragukan lagi, itu memang benar adanya. Beliau itu luar biasa dermanya, terbesar di jagat raya ini. Begitu beliau menyampaikan, disampaikan juga menyampaikan hal-hal lain yang banyak juga tentang Bapak, perjalanan Bapak. Nah, kemudian derma itu tidak hanya berupa materi, juga doa, waktu, dan lain sebagainya. Itu memang beliau terbesar, tidak usah diragukan lagi. Akhirnya beliau bercerita banyak tentang Bapak. Nah, kiranya itu saja yang saya dapat sampaikan Bapak, inti-intinya. Terima kasih, Asduka. Peserta ketiga, 4, Biang Mangku, Bunda Biang Mangku, hasil tembusannya dari Dewa Kresna. Apa? Saya bicara nggak disorting. Mungkin saya lagi ngomong disorting. Ya, sekarang Biang Mangku. Asduka Bapak, Kesaksian dari Dewa Kresna. telah Bapak memerintahkan saya untuk menemui Dewa Kresna. Saya diperjalankan dan Dewa Kresna muncul. Saya bertanya kepada Dewa Kresna, apakah betul Bapak penderma yang nomor 1 tiada tandingannya? Dewa Kresna tunduk malu. Dan saya bertanya lagi, kenapa tunduk malu? Saya minta bukti. Saya bertanya lebih tegas lagi, saya minta bukti. Mana buktinya? Terus Dewa Kresna mengangkat telapak tangannya. Ini buktinya. Jangan dilakukan lagi. Hanya manusia yang bodoh, yang tidak pernah menghargai ketulusan hati beliau. Dan beliau sangat malu. Para dewa pun tidak akan mampu menyaingi Bapak. Sampai-sampai semua perjalanan Bapak diperlihatkan sama saya. Cuma itu saja. Ya, sekarang peserta kelima ya. Peserta kelima yang menembus, yang diperintahkan menembus Dewa Kresna bertanya kebenaran tentang bahwa Guru Besar Akas mengaku adalah penderma yang sulit tandingannya, yang sangat sulit tandingannya. Kalau hanya di bumi nggak usah dibahas lah. Ya, saya masih ada di bumi itu sudah derma saya yang sulit tandingannya. Karena saya bukan di sini lagi sebetulnya tempatnya. Sekarang giliran Pak Rudi, silakan mendekat kameramen.
kesaksiannya, jawaban dari Dewa Kresna. Kalau dia kan agak detail ya, jadi agak lama. Tungkar Bapak, mohon izin menyampaikan ayat. Bila jauh dari kebenaran mohon diluruskan. Astungkar Bapak, ketika melaksanakan amanah Bapak, beliau hadir dengan mengibaskan sebuah selendang. Beliau tersenyum dengan berkata, begitulah beliau adanya. Dengan senyumannya, ketika saya tanya kembali terhadap derma yang dilakukan Bapak, beliau memberikan sebuah timbangan Bapak. Beliau memperlihatkan sebuah timbangan yang berwarna emas. Beliau tersenyum, lihatlah ini. Timbangan seharusnya seimbang, namun yang diperlihatkan tidak seperti itu. Akibat derma yang Bapak lakukan, timbangan yang seharusnya seimbang tidak terlihat seimbang, menandakan bahwa luar biasa derma yang Bapak berikan. Kemudian yang kedua, beliau menunjukkan sebuah telur Bapak yang telah dikupas. Beliau potong, lihatlah ini, yang tersisa hanya putih telur yang teriris tipis, yang hanya Bapak pegang, dan sisanya tidak ada. Bapak berikan kepada yang lain. Dengan senyumannya beliau, saya terharu Bapak. Saya tidak bisa berkata-kata lagi melihat itu. Sebentar Bapak, belajar dari kebenaran, mohon diluruskan. Sekarang peserta ke-6. Peserta ke-6. Nah, baru disediakan sama Bunda dia. Pegang kameranya. Peserta ke-6 Bunda ini. Mendekat ke Bunda ini. Ini peserta ke-6 yang melaksanakan meditasi menunggu Dewa Kresna dan bertanya mohon petunjuk Dewa Kresna bahwa Guru Besar Depokan Akas mengaku sebagai penderma yang sulit tandingannya. Apa hasil dari jawaban dari Dewa Kresna? Silakan Bunda Tini. Amin Bapak. Ada baru di Bunda Tini, ada baru. Sama Bersyum menyampaikan hasil tulisan saya untuk menemui Dewa Kresna. Jika jauh dari kebenaran mohon diluruskan Bapak. Amin Bapak. Waktu saya bertugas untuk menemui Dewa Kresna, saya sangat kesulitan Bapak, sehingga dada saya serasa sakit. Saya pakai cipta rasa karsa saya untuk menemui Dewa Kresna, dan saya bilang menjalankan amanah dan bertanya kepada Dewa Kresna, apakah benar Mustahil Akasa Tupat Gede Sejati penderma nomor 1. Awal mulanya beliau hanya tertunduk Bapak, tidak mau menjawab dan tidak mau menjelaskan kepada saya. Sepertinya dia bilang itu adalah sesuatu yang tabu. Saya memaksa juga, saya mohon penjelasan sejujurnya karena ini adalah perintah atau amanah Guru Besar, saya bilang begitu. Akhirnya beliau menjawab hanya simpel saja Bapak. Beliau bilang, jangankan harta yang berbau dunia, beliau dermakan. Tahta atau singgasana yang harus beliau duduki, beliau sumbangkan dengan kerendahan hati sampai beliau mau turun ke bumi yang paling kotor. Beliau bersikap seperti lilin, hancur demi penerangan, demi sebuah kebenaran. Kresna bilang begitu Bapak. Apa yang kalian ragukan lagi? Saat itu Bapak, saya hanya bisa menangis. Saya mohon pamit karena semua masih meragukan Bapak. Amin Bapak. Ya. Jadi sebetulnya saya tidak puas ya dengan jawaban-jawaban kalian itu, tidak puas.
jawaban dari Dewa Kresna yang apa adanya, tapi ya nggak tahu lagi kok jawabannya seragam ya, gimana lagi ya, nah, gimana lagi. Toh ini mode acara begini kan tidak ada rencana. Saya berencana nanti saya menunggu semua, nggak ada. Saya tidak pernah berencana di dalam mengajar sudah puluhan tahun, ya tidak pernah berencana ketika masuk seperti kepesarian begini berencana membahas apa, nggak pernah. Jadi saya jalan datang ke ruangan langsung duduk berbicara sendiri tanpa rencana. Jadi asli semua apa yang saya sampaikan. Jangan kalian pikir saya senang ngomong. Kalau saya senang ngomong saya enggak mungkin sampai 1 tahun enggak kesini. Ya kan? Kalau saya orang gila murid, bangga punya murid, nggak mungkin saya sampai 1 tahun sampai 6 bulan baru kesini. Tidak mungkin. Ya, ada situ. Apa yang disampaikan tadi oleh Dewa Kresna dari KPAK yang bertanya itu sama sekali tidak ada yang menyentuh perasaan saya, tidak ada. Bagi saya itu biasa aja lah. Jawaban seperti itu biasa bagi saya. Mau dipercaya atau tidak itu kan hasil tembusan, ya kan? Itu hanya hasil tembusan dari murid-murid saya yang masih belajar kan gitu. Nah, tapi kalau ada yang netizen atau pendengar atau penonton tidak percaya dengan derma saya, ya silahkan dianu saja, dibuktikan saja gitu ya. Dibuktikan saja. Yang mau adu sakti sama saya kan gitu. Nah itu tadi cuma halusinasi kan gitu. Halu itu. Ngaku-ngaku ketemu Dewa Kresna. Ya. Kalau halu ya dibuktikan saja, dicek adu sakti sama saya, ya kan? Jadi di video saya dari zaman dulu, mulai dari Facebook saya bikin grup adu sakti. Saya pemilik grup adu sakti dan pesertanya dari seluruh Nusantara, Balian seluruh Nusantara, ketua Padepokan seluruh Nusantara, orang sakti seluruh Nusantara masuk di grup adu sakti. Ya Bapak itu. Amin. Dan alhasil semua hormat sama saya, sopan sama saya. Dari yang paling kurang ajar, paling sombong, paling aman. Alhasil semua grup adu sakti berjalan dengan aman. Saya orangnya paling enak. Yang mencoba adu sakti sama saya persilahkan. Saya persilahkan dari zaman dulu. Dari zaman dulu saya ksatria. Saya keturunan dari ksatria. Bicaranya ksatria itu seperti ini. Seorang ksatria pun siap menerima kekalahan. Memang saya pengen kalah. Saya ingin sekali ada yang bisa mengalahkan saya. Saya ingin sekali ada yang bisa mengalahkan saya, khususnya di dalam bidang kesaktian. Pengen sekali saya, supaya saya tertarik ingin belajar lagi. Supaya saya jadi punya kemauan lagi untuk mencari guru lagi. Entah berguru kepada dewa, atau kepada malaikat langsung, atau kepada yang widi langsung. Saya akan berguru lagi. Saya akan belajar lagi. Saya bikin grup adu sakti, ya sudah 2 kali saya bikin grup adu sakti. Di Facebook, ya. YouTube belum tenar. Nah, sekarang saya bikin lagi di YouTube. Grup adu sakti. Facebook saya pertama bernama Prabu Semeru Mahaguru. Prabu Semeru Mahaguru. Ada padepokan yang menantang, sedang acara besar, acara Semar bangun kayangan, pasukannya dari seluruh Indonesia sedang hadir. Saya datangi seorang diri. Padepokan itu saya datangi seorang diri. Padepokan itu berada di Jogja. Langsung saya perkenalkan diri satu persatu. Saya dalam keadaan pencarian, mau dibunuh, mau diculik dan sebagainya oleh padepokan itu. Tapi justru sedang acara terbesar di padepokan itu, ya,
Padepokan itu keluarga besar Keraton Yogyakarta. Jadi yang ada di Padepokan itu adalah orang-orang Keraton Yogyakarta. Jadi memang ahli spiritual nomor 1. Nantang saya mau diculik, mau dibunuh, saya datengin. Pas mereka acara besar-besaran, saya datangi sendirian. Saya salami satu persatu. Prabu Sumeru Mahguru, Prabu Sumeru Mahguru, Prabu Sumeru Mahguru. Ini Nurdin. Sudah banyak yang saya datangi sendiri. Nah, termasuk yang acara Gus Samsudin. Gus Samsudinnya acara acting, tapi saya acara serius. Penyampaian saya serius. Saya jangan ditantang. Wong saya penantang kok ditantang. Ya kan? Dan jangan takut penantang saya. Kalian tidak akan rugi. Menantang saya itu tidak akan rugi. Ya. Karena di balik tantangan saya ini tidak berniat sombong, tidak berniat pamer, tidak berniat menjadi juara. Semua niat saya adalah ingin berbagi ilmu-ilmu yang saya miliki. Tapi orang zaman sekarang, apalagi para ahli spiritual, kalau kita sampaikan kata-kata dengan saya ingin berbagi ilmu pada kalian, tidak akan ada yang mau. Akhirnya saya pakai jurus menantang. Saya pakai taktik menantang. Ya kan? Dengan bahasa menantang ini mereka jadi punya emosi. Nah, karena emosi akhirnya mereka tertantang. Tapi kalau hanya tawaran, saya ingin berbagi ilmu yang saya miliki, akan saya ajarkan kalian semua, saya bagikan ilmu saya, nggak akan ada yang mau. Paling hanya membuli, bilang sombong dan sebagainya. Tidak akan pernah datang. Tapi kalau tantangan, kalau saya pakai jurus kata-kata tantangan, mereka datang dan ingin membuktikannya, gitu. Dan ingin membuktikannya. Nah, dari situ barulah saya akan membagikan ilmu-ilmu saya dengan cara saya. Seperti itu. Dengan cara saya. Karena kalau dengan cara yang wajar, bukan bahasa tantangan, tidak ada yang mau. Tidak akan ada yang mau. Diabaikan, paling minimal diabaikan. Ya kan? Maksimal ya dibully saya. Cuma dibully saja. Sementara visi dan misi saya adalah melaksanakan perintah dari Dewi Kuan Im, di mana Dewi Kuan Im lah yang memohon pada saya, jangan moksa dulu, jangan moksa dulu. Kamu masih terlalu muda, gantian kami yang sudah tua-tua, sudah terlalu lama mengurus jagat raya ini. Ajarkan semua ilmumu kepada seluruh umat manusia. Itu permohonan Dewi Kuan Im kepada saya. Pakai jurus, ayo ke sini semua, saya ajarkan. Tidak mungkin ada yang mau. Tapi dengan jurus saya menantang, mereka terjebak, akan datang pada saya. Dengan walaupun itu lewat kemarahan. Ya kan? Tapi visi dan misi saya adalah melaksanakan permintaan Dewi Kuan Im untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang sudah saya dapat. Kenapa? Saya ini sudah kepengen langsung pulang. Setelah saya bernapak tilas dengan sempurna, mau saya langsung pulang. Langsung pulang saja alias moksa. Mau saya begitu. Saya tidak pernah punya keinginan punya murid, apalagi punya padepokan. Tidak ada di pikiran saya. Saya mau langsung pulang. Selesai bernapak tilas, saya mau langsung pulang. Tapi ternyata Tuhan menolak saya untuk langsung pulang. Kok enak kamu? Setelah kamu tahu mengetahuinya, kamu ingin segera kembali. Jangan dulu. Tiba-tiba kok sosok Dewi Kuan Im yang muncul dan memohon-mohon pada saya agar saya jangan moksa dulu. Ya, agar saya jangan moksa dulu. Ya, agar saya jangan mati dulu lah paling minimal.
jangan mati dulu. Ya. Tapi ajarkan dulu semua ilmumu. Ajarkan dulu semua ilmumu. Gantian. Kami sudah terlalu lama mengurus jagat raya ini. Nah, begitu. Jadi seperti itu. Sebetulnya tujuan rahasia saya harusnya saya tidak bongkar dulu gitu ya. Tapi jadi baunya hanya sekedar berbau tantangan. Karena itu taktik saya. Ya, cukup dulu. Terima kasih.